Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bimamtadihi fid darini amin. Lanjutkan hadis-hadis mulia Nabi Muhammad SAW. Sekarang berada di hadis ke-6 ya. Hadis ke-36. Ya. Hadis ke-36. Terakhir kemarin 34. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. An Abdurrahmani, dari Abdurrahman ibni Abi So'ata al-Ansori, putranya Abi So'ah al-Ansori. Beliau adalah seorang sahabat yang berkebangsaan Ansor. Tsummal Mazini, kemudian dari Mazin, dari kebangsaan Mazin. An abihi, dari ayahnya. Annahu akhbarahu, bahwa dia mengabari anna Aba Sa'idin al-Khudri, bahwa Abu Sa'id al-Khudri qala lahu, berkata kepadanya. Inni aroka, sesungguhnya aku melihatmu, mengetahuimu. Inni aroka, sesungguhnya aku mengetahuimu. Tuhibbu al-ghanama, senang gembala kambing. Wal badiyata, dan di tempat lapang. Makna al-badiyah aslinya adalah ya tempat lapang, maksudnya tempat yang di situ tidak ada bangunannya, entah itu berupa alas, lapangan, atau padang pasir gitu. Faiza kunta, apabila keberadaanmu, fi ghanamika, di tengah ngembala kambing, di tengah mengembala kambing. Maksudnya ketika kamu sedang mengembala kambing dan berada di tempat seperti itu tadi, di tanah yang lapang, jauh dari pemukiman, dan au badiyataka, atau di tanah lapang, yang ya nggak ada bangunan apa-apa. Fa'azanta, lalu kamu sholat. Bisolati, astagfirullah. Fa'azanta, lalu kamu azan. Bisolati, sebab sholat. Nah, jadi ketika masuk waktunya sholat di tempat tersebut, kamu azan untuk melaksanakan sholat. Farfa, maka angkatlah sautaka, suaramu, bin nidai, dengan azan.
Dianjurkan untuk mengeraskan suara. Apa sih alasannya? Fa innahu, dinidai dengan azan atau dengan seruan. Fa innahu la yasma'u, sesungguhnya tidak terdengar mada sautil muazzini, sejauh suaranya muazzin, jinnun, oleh jin, wala insun, dan oleh manusia, wala syai'un, dan apapun, illa syahidalahu, kecuali akan menyaksikannya, atau kecuali akan menjadi saksi baginya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini anjuran bagi seorang muadzin. Seorang muadzin di masjid disunahkan atau dianjurkan untuk mengeraskan suara. Atau kamu ketika berada di tempat yang sangat jauh dari pemukiman, setiap sholat kamu dianjurkan, disunahkan azan, sekalipun munfarid loh ya, sekalipun sendirian, bukan hanya berjamaah saja yang disunahkan azan. Azan ini bagi laki-laki. Azan itu disyariatkan di sholat fardu 5 waktu. Kalau di sholat sunnah tidak disyariatkan, tidak disunahkan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu. Begitu juga iqomah juga disunahkan ketika mau hendak melaksanakan sholat. Adapun bagi perempuan beda lagi hukumnya. Kalau perempuan tidak disunahkan azan. Perempuan tidak disunahkan azan, dan hanya disunahkan iqomah saja. Nah, terus perempuan boleh azan nggak, Ustaz? Kalau hukumnya boleh sih boleh. Hukumnya mubah. Bukan sunnah ya. Perempuan hukumnya mubah. Tapi dengan catatan, dengan syarat dia berada atau dia sedang tidak bersama mahram. Dia sedang tidak bersama laki-laki yang bukan mahramnya, gitu. Intinya di lingkungan dia azannya di lingkungan yang khusus perempuan dan tidak ada orang-orang yang bukan mahramnya, gitu. Qala Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tuhu, aku mendengarkannya, min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika azan. Nah, sekarang enak ini ada toa, ada speaker. Nah, jadi semua sejauh suara itu terdengar, maka sejauh itu pula hal-hal akan menjadi saksi baginya. Orang yang mendengar bakal menjadi saksinya dia di hari kiamat. Jin yang mendengar akan menjadikan saksi dia di hari kiamat. Benda apapun, benda mati, itu akan menjadi saksi dia di hari kiamat. Oh, bahwasanya ini adalah orang yang dulu berbuat kebaikan, azan kebaikan itu. Bahkan disebutkan di syarah itu orang yang muazin, seorang muazin yang dia muazinnya lillahi ta'ala, tanpa maksudnya ya tanpa mengharapkan terpaut hatinya dengan gaji misal. Nah, dia termasuk orang yang bakalan dijaga jasadnya ketika di alam barzah, alam kubur. Ada beberapa orang yang jasadnya dijaga, tidak dimakan oleh tanah, utuh. Di antaranya adalah seorang nabi, para rasul, seorang alim
seorang alim ulama, orang yang mati syahid, orang yang seorang penjaga Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, itu mereka bakalan dijaga. Yaitu satu lagi adalah muazzin. Di sini ada faidah disebutkan bahwasanya orang yang ketika pada bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang yang ketika bacaan azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mau membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah, marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah, baca itu, terus mencium kedua jempolnya, terus mengusap-usapkan ke kedua matanya. Ini dia bakalan terjaga dari penyakit mata. Semua akan menjadi saksi, bahkan disebutkan di ayat kan itu, fama bakatis sama wal ardu, fama bakat alaihimus sama wal ardu. Jadi nanti bumi langit ini tidak menangisi orang-orang kafir. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya benda-benda apapun, hewan, tumbuhan, benda mati, itu senang ketika tempatnya. Mereka senang ketika menyaksikan orang-orang yang berbuat baik, orang-orang soleh. Dilanjutkan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lau ya'lamun nasu, seandainya manusia tahu, ma fin nidai, apa pahala azan, ma fin nidai, pahala azan, wasofil awali, dan sof pertama dalam sholat, tsumma lam yajidu, seandainya manusia ini pada tahu pahalanya azan dan pahalanya barisan pertama, sof pertama, tsumma lam yajidu, lalu mereka tidak mendapatinya, illa ayyastahimu alaihi, kecuali dengan berundi, lastahamu, niscaya akan melakukan undian, lastahamu, niscaya akan melakukan undian. Ini saking saking besarnya pahala, sampai Rasulullah SAW itu memberikan perumpamaan seperti itu. Biasanya kan sesuatu yang diperebutkan oleh banyak orang itu, ya gimana caranya, ya perlu diundi gitu. Diundi, siapa yang keluar, yang berhak. Itu sampai seperti itu Rasulullah memberi perumpamaan, memberi gambaran, kalau seandainya manusia tahu pahala sholat di barisan pertama dan pahalanya azan, niscaya mereka bahkan melakukan undian untuk memperebutkan posisi tersebut. Walau ya'lamuna, seandainya mereka tahu, ma fit tahjiri, pahala berpagi-pagi sholat Jumat, berpagi-pagi datang sholat Jumat. Ma fit tahjiri, pahala berpagi-pagi
untuk sholat Jumat atau sholat Jumat. Maksudnya dia datangnya jauh lebih awal. Yang pertama, orang yang datangnya paling awal dapat unta. Kedua, kalau dia agak telat dikit dapatnya sapi. Agak telat dikit dapat kambing. Agak telat lagi mepet mau Jumatan dimulai dapat ayam. Datang telat terakhir dapat telur. Kalau udah jadi batas akhir seseorang mendapatkan pahala-pahala tersebut, ini perumpamaan saja, itu ketika khatib udah berdiri di mimbar. Lastabaku ilahi, niscaya mereka berlomba-lomba untuknya. Lastabaku ilahi, niscaya mereka berlomba-lomba untuknya. Lau ya'lamuna, seandainya mereka tahu ma fil atamati, pahala jamaah isya, wa subhi, dan pahala jamaah subuh, la atauhuma, niscaya akan mendatanginya, walau habbuan, sekalipun merangkak, atau sekalipun dengan merangkak, niscaya bakalan dilakukan kalau tahu besar pahalanya. Ini ya karena ya banyak dari orang-orang yang ghaflah, kurang menyadari akan ini. Coba hal ini kalau seandainya gambarkan dengan hal duniawi, misal. Kira-kira kalau seandainya ada informasi pemberitahuan, nanti sholat zuhur, yaudah, misal sholat zuhur, nanti sholat zuhur di masjid bakalan ada bagi-bagi sembako, misal karena ada COVID misal. Itu masyarakat bakalan berdesak-desakan, beramai-ramai datang ke masjid. Itu sembako, dan kita nyaksiin sendiri misal di televisi atau di media sosial. Sering kan ada orang berdesak-desakan, berjejal-jejal untuk mendapatkan ya sepaket sembako tersebut. Itu baru sembako. Bagaimana kalau seandainya dibilangin setiap jamaah bakalan dapat 1 juta misal. Setiap jamaah bakalan dapat bingkisan atau dapat HP. Kaum muda, kaum tua, kaum mungkin jin pun bakalan berjejal-jejalan. Karena ya kurang menyadari, padahal sesuatu yang sifatnya ukhrawi, bukan duniawi, itu yang kekal, yang akan dibawa dia nanti ke akhirat. Kita harus menyadari, kita jangan terlalai akan adanya hal duniawi. Duniawi dikejar seperlunya saja, maksudnya dicari seperlunya saja, jangan berlebihan. Karena duniawi sebagai pembantu saja. Tujuan kita kan akhirat. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, qala berkata, bainahuma nahnu, di tengah-tengah kami, nusolli sedang sholat, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita beliau ketika beliau sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak sholat. Sami'a, nusolli, maksudnya sholat bersama Rasulullah adalah hendak sholat. Ketika kita siap-siap mau sholat bersama Rasulullah. Sami'a, tiba-tiba mendengar, jalabatar rijali, berisiknya atau bisingnya
dari para lelaki. Falamma sholla, ketika Nabi sholat, falamma sholla, ketika Nabi sholat, qala, bersabda, ma sya'nukum, apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan. Qalu, Nabi bertanya, kenapa kok tadi berisik? Kenapa kok tadi rame bising? Qalu, mereka menjawab, ista'jalna ilas sholati, kami terburu-buru untuk sholat. Qala, bersabda, fala taf'alu, jangan kalian lakukan. Terburu-buru untuk sholat itu enggak baik. Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru dalam hal-hal itu tidak baik, kecuali dalam beberapa pengecualian ada. Termasuk ini yang kurang baik. Idza ataitum, apabila kalian mendatangi as-sholata, sholat, fa'alaikum, maka hendaknya kalian bisakinati, dengan ketenangan, dengan santai. Fama adraktum, apa yang kamu dapati, fama adraktum, apa yang kamu dapati dari rakaat, apa yang kamu dapati dari rakaat. Fasallu, maka sholatlah. Wama fatakum, dan apa yang, dan rakaat yang tertinggal dari kalian, fa'atimu, maka sempurnakanlah. Maksudnya kalian ketika mau jamaah sholat itu jangan terburu-buru, jangan lari-lari. Misal karena kalian telat mendapatkan jamaahnya imam, datang telat, yaudah ya tetap santai datangnya, jangan terburu-buru datang, berangkat ke masjid lari-lari, terus nanti sampai di masjid udah ngos-ngosan. Santai saja, yaudah sedapatnya gitu. Berangkatlah dengan ketenangan, dengan berjalan yang santai. Nah, supaya apa? Supaya kamu sampai di masjid tetap dalam keadaan tenang. Nah, berbeda kalau orang lari-lari terus nyampe di masjid udah ngos-ngosan, sholatmu nggak tenang seperti itu. Takut telat Ustaz. Ya telat ya nggak apa-apa. Sholat saja yang kamu dapati dari rakaatnya imam dan lanjutkan kekurangan kamu gitu. Kalau di pesantren Ustaz, misal telat dapat poin, wah ini beda lagi urusannya, bilangin. Kalau kamu emang telat, ya kamu teledor, kamu tadi gak ada uzur. Kalau seandainya memang kamu telatnya ada uzur syar'i, ada uzur yang mengharuskan kamu emang nggak bisa, ya sampai bilangin saja ke musyrifnya. Misal tadi kebelet ke kamar mandi, nggak apa-apa, bilang saja tetap kamu datang ke masjidnya ya dengan tenang, jangan terburu-buru. Udah sholat kok ngos-ngosan, ini menghilangkan ketenangan, kekhusyuan. Insyaallah kalau kamu menyampaikan dengan benar, karena ada uzur, ya akan memahami itu. Tapi masalahnya ya banyak juga yang nggak benar, membuat alasan yang diada-ada.
An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis sholatu, apabila salat telah diiqamatkan, diiqamah. Idza uqimatis sholatu, apabila salat telah diiqamahkan, udah dikomatin. Apabila salat telah dikomatin, fala taqumu, maka jangan berdiri kalian. Hatta tarawni, sampai kalian melihatku. Sampai kalian melihatku. Maksudnya sampai kalian melihatku berdiri, siap untuk sholat. Wa alaikum, dan wajib bagi kalian as-sakinata, tenang. Wal waqar, dan wal waqar, dan ya tetap tenang. Wa idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawni wa alaikumus sakinah wal waqar. Makna dari al-waqar sama seperti as-sakinah. Jadi Nabi mengatakan ketika sholat sudah diiqamatin, sebelum kalian melihat saya, kata Nabi, kalian jangan berdiri. Maksudnya bisa jadi nanti saya datangnya telat dan kalian berdiri lama menunggu saya. Hal itu juga bisa mengganggu ketenangan masjid. Kalau seandainya lama berdiri menunggu kedatangan saya dan saya belum datang, ya berdiri lama kan kalian capek. Nah, biasanya kalau udah capek, udah ngobrol-ngobrol sama sampingnya masing-masing gitu. Kalau udah kelihatan imamnya berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.